Shalom, saat ini kita akan membahas mengukur kemampuan berpikir kritis dengan materi laju reaksi untuk memenuhi tugas pembelajaran mikro. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Marco Mangiantara, NIM 18506008, kelas A, Pendidikan Kimia semester 6. Yang pertama, laju reaksi. Laju reaksi menyatakan laju perubahan konsentrasi zat-zat komponen reaksi setiap satuan waktu. Rumusnya V sama dengan delta konsentrasi M per T. Keterangan yang pertama, laju pengurangan konsentrasi per reaksi per satuan waktu. Yang kedua, laju penambahan konsentrasi per reaksi per satuan waktu. Laju perubahan masing-masing komponen sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Pada reaksi N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Laju reaksi yang pertama, laju penambahan konsentrasi NH3, dan yang kedua, laju pengurangan konsentrasi N2 dan H3. Laju reaksi menggambarkan seberapa cepat reaktan terpakai dan produk terbentuk. Kita lanjut dengan hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi disimbolkan dengan R. R sama dengan K kali konsentrasi X pangkat A, kali konsentrasi Y pangkat B, kali konsentrasi Z pangkat C. Dengan K itu sama dengan ketetapan laju reaksi, dan X, Y, Z itu sama dengan konsentrasi reaksi, sedangkan A, B, C itu sama dengan orde reaksi. Kita lanjut dengan materi orde reaksi. Orde reaksi menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi. Hubungan antara keduanya dinyatakan dengan grafik orde reaksi. Ada 3 grafik orde reaksi. Pertama, reaksi orde 0. Grafik ini menunjukkan bahwa laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi reaksi. Pada grafik orde 1, laju reaksi itu punya perbandingan yang lurus dengan konsentrasi per reaksi. Kalau konsentrasi tersebut dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi juga akan 2 kali lebih cepat dari awalnya. Begitu juga seterusnya. Kalau grafik ordenya 2 ini, kenaikan laju reaksinya bisa sebanding, asalkan kenaikan konsentrasi per reaksinya pangkat 2. Misalnya, konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya bakal menjadi 4 kali lipat dari semula. Kita perhatikan pada gambar di samping, ada grafik orde reaksi. Grafik orde reaksi 0, grafik orde reaksi 1, dan grafik orde reaksi 2. Lanjut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang pertama adalah suhu, faktor yang kedua adalah konsentrasi, faktor yang ketiga luas permukaan sentuh, faktor yang keempat katalis. Faktor yang pertama adalah suhu. Kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi, karena dengan naiknya suhu, energi kinetik partikel-partikel zat meningkat, sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Yang kedua, konsentrasi. Larutan yang pekat artinya punya konsentrasi yang besar, punya partikel yang lebih rapat kalau dibandingkan sama larutan encer. Dengan kata lain, semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak molekul dalam tiap satuan. Ini berakibat tumbukan antar molekul intensitasnya makin sering terjadi dan reaksinya berlangsung semakin cepat. Yang ketiga, luas permukaan sentuh. Jika ada pencampuran reaktan yang terdiri dari 2 fasa atau lebih, maka tumpukannya terjadi di bagian permukaan zat. Padatan yang berbentuknya serbuk halus punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau butiran. Maka berlaku bahwa semakin luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa jadi semakin tinggi. Ini yang menyebabkan reaksinya berlangsung bisa lebih cepat. Yang keempat, katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi, namun zat itu sendiri tidak ikut bereaksi. Teori tumpukan. Reaksi dapat berlangsung sebagai hasil tumpukan antar partikel per reaksi, namun hanya tumpukan efektif yang dapat menghasilkan reaksi. Tumpukan efektif dapat terjadi jika energi kinetik partikel molekul dapat melampaui sejumlah energi minimum pengaktifan reaksi, energi aktivasi atau energi pengaktifan EA. Soal mengukur berpikir kritis. Jenis berpikir kritis yang pertama memfokuskan pada pertanyaan. Contoh indikator soalnya, disajikan sebuah masalah atau problem, aturan kartun atau eksperimen, dan hasilnya. Siswa dapat menentukan masalah utama, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas, kebenaran argumen atau kesimpulan.
Soal, terdapat beberapa percobaan yang diuji, siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama, besi 0,2 gram yang digunakan berbentuk serbuk. Dan kedua, besi 0,2 gram berbentuk kepingan. Memiliki konsentrasi HCl 3 molar yang sama. Dari percobaan tersebut, reaksi yang paling cepat berlangsung adalah yang kedua, menganalisis argumen. Contoh indikator soalnya, disajikan deskripsi sebuah situasi atau satu atau dua argumen. Siswa dapat menyimpulkan argumen secara tepat. 2. Memberikan alasan mendukung argumen yang disajikan. 3. Memberikan alasan tidak mendukung argumen yang disajikan. Soal, siswa dapat menganalisis pengertian laju reaksi berdasarkan argumen, yaitu pengkaratan besi dan perubahan kertas menjadi abu adalah contoh laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jenis berpikir kritis yang ketiga, mendefinisikan. Contoh indikator soalnya, disajikan pernyataan, situasi, dan argumentasi atau naskah. Siswa dapat mendefinisikan konsep yang ditanyakan. Soal, siswa harus mendefinisikan konsep dan menjelaskan apa yang terjadi dari konsep tersebut. Seperti, pada reaksi A tambah B menghasilkan C, diperoleh persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2. Dari persamaan laju reaksi dapat disimpulkan bahwa kecuali. Yang keempat, jenis berpikir kritis, yaitu mengidentifikasi asumsi. Contoh indikator soalnya, disajikan sebuah argumentasi, beberapa pilihan yang implisit di dalam asumsi. Siswa dapat menentukan sebuah pilihan yang tepat sesuai dengan asumsi. Jenis soal, siswa dapat menentukan senyawa yang bertindak sebagai inhibitor, antara lain A. MnO2, B. F2O2, C. CO2, D. NO atau NO2, E. PT atau Ni. Pembahasannya sebagai berikut. Jawaban dari soal yang memfokuskan pada pertanyaan, di sini kita lihat ada tabel, di dalamnya ada unsur besi, bentuknya berbeda-beda. Dalam percobaan pertama itu berbentuk serbuk, sedangkan pada percobaan kedua berbentuk kepingan. Beratnya sama, konsentrasinya sama. Dari data percobaan pertama, berbentuk serbuk dapat memperbesar luas permukaan dan konsentrasi HCl. Juga dapat mempercepat reaksi berlangsung daripada berbentuk kepingan. Soal nomor 2, menganalisis argumen. Jawabannya, proses pengkaratan besi membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga laju reaksi lambat. Sedangkan perubahan kertas menjadi abu ketika dibakar membutuhkan waktu yang sangat cepat. Maka laju reaksi merupakan laju penurunan reaktan atau pereaksi, atau laju pertambahannya produk hasil reaksi. Cepat lambatnya suatu produk reaksi kimia yang berlangsung dinyatakan dengan laju reaksi. Yang ketiga, mendefinisikan. Laju reaksi tersebut hanya dipengaruhi oleh satu pereaksi saja. Hal itu ditandai dengan tidak ditulisnya pereaksi B. Dalam persamaan laju, seberapa besar perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi laju pembentukan produk reaksi C. Yang keempat, mengidentifikasikan asumsi. CO adalah inhibitor, karena inhibitor adalah kebalikan dari fungsi katalisator. Maka inhibitor berfungsi untuk memperlambat laju reaksi. Sekian pembahasan materi tentang laju reaksi. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.